السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع على شريعته ودعا إلى ملته إلى يوم الدين. أما بعد. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, kembali lagi kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Limpahan nikmatnya, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa karuniakan kepada kita semua. Semoga Allah Tabaraka wa taala selalu menjaga kita untuk selalu berada di atas kenikmatan yang paling utama, nikmatul iman wa nikmatul Islam. Allahumma amin. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk menegakkan kalimat tauhid. Sebagaimana yang kita telah pelajari bersama, begitupun Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi-nabi yang lainnya dan rasul-rasul yang lainnya semata-mata untuk menegakkan kalimat tauhid, agar senantiasa kita sebagai pengikutnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, alhamdulillah kita telah sampai kepada bab yang kedua dan kita sudah mempelajari bersama tentang dalil yang pertama dari bab yang kedua. Sebelumnya kita sampai kepada penjelasan Asy-Syarih Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala pada perkataan beliau menjelaskan tentang at-tauhidu 'indal mutakallimin. Tauhid menurut ahlul kalam, dari kaum muslimin, yang terpengaruh oleh orang-orang filsafat. Naam, al-mutakallimun, ahlul kalam. Bagaimana definisi atau bagaimana konsep tauhid yang mereka pahami? Apakah sebagaimana yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Athariyun, At-Taifah Al-Mansurah, atau mereka memiliki pemahaman yang lain terhadap tauhid? Al-mutakallimun, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, Al-Kullabiyah, dan yang lain-lainnya. Mereka firqah yang terpengaruh dengan al-falasifah. Maka mereka disebut sebagai al-mutakallimun atau al-mutakallimin, ahlul kalam. Yaqulun, mereka mengatakan ketika menjelaskan tentang la ilaha illallah, inna ma'na ilahin ay alihun. Sesungguhnya
makna daripada ilah adalah alih. Wal alih al-qadiru alal ikhtira'. Zat yang mampu untuk menciptakan. Zat yang mampu untuk menciptakan. Fayakunu ma'na la ilaha illallah. Maka makna la ilaha illallah menurut mereka adalah la qadira 'alal ikhtira' illallah. Tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini benar tetapi kurang di dalam memahami tauhid. Karena kalau kita hanya memahami sebatas la qadira 'alal ikhtira' illallah, maka kita hanya masuk kepada bab tauhidur rububiyah saja. Dan itu pun tidak sempurna. Itu pun tidak sempurna. Makanya wat tauhidu indahum, indal mutakallimin, yang dimaksud dengan tauhid an tuwahhidallah, hendaknya engkau mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fataqul, engkau mengatakan huwa wahidun fi dzatihi, dia Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa dalam zatnya, la qasima lahu, tidak terbagi-bagi. Wa wahidun fi af'alihi, begitupun Maha Esa pada perbuatan-perbuatannya, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa wahidun fi sifatihi, dan pun Maha Esa pada sifat-sifatnya, la syabiha lahu, tidak ada yang serupa dengannya. Maka yang kita pahami, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkenaan dengan penjelasan tentang tauhid yang mereka maknai dari kalimat la ilaha illallah, ini semata-mata berbicara tentang tauhidur rububiyah. Maka Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala menjelaskan, walau kana hadha ma'na la ilaha illallah, seandainya inilah yang dimaksud secara detail dari makna la ilaha illallah, lama ankarat Quraisyun 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'watahu wa la amanat bihi wa saddaqat. Seandainya makna la ilaha illallah adalah la qadira 'alal ikhtira'i illallah, maka kaum Quraisy yang di tengah-tengah mereka diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak akan mengingkari risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan menolak dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti mereka beriman dengan la ilaha illallah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pasti mereka membenarkan la ilaha illallah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Lianna Quraisyan taqul, karena kaum Quraisy juga mengatakan la khaliqa illallah. Mereka juga meyakini dan mereka mengikrarkan keyakinan tersebut bahwa tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang maha menciptakan bumi? Jawabannya mereka, pasti Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi. Maka seandainya la ilaha illallah
maknanya adalah la qadira 'alal ikhtira' illallah, maka semua kaum Quraisy sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinannya orang-orang Quraisy bahwa la khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala, hadza ablagh, lebih sempurna dibandingkan mereka yang mengatakan bahwa makna la ilaha illallah adalah la qadira 'alal ikhtira' illallah. Lebih sempurna. Karena li'anna al-qadir qad yaf'alu wa qad la yaf'al. Yang mampu untuk melakukan sesuatu, bisa jadi dia melakukan perkara tersebut atau tidak melakukan perkara tersebut. Ammal khaliq, adapun yang menciptakan, faqad fa'ala wa haqqaqa bi qudratin min, maka sungguh dia telah melakukannya dan mewujudkan dengan kekuatan, kekuasaan yang dia miliki. Ablagh, lebih sempurna dibandingkan keyakinannya al-mutakallimun, ahlul kalam, bahwa makna la ilaha illallah la qadira 'alal ikhtira' illallah. Fasara fahmul musyrikin khairan min fahmi haula'il mutakallimin al-muntasibina lil Islam. Maka kalau seperti ini, sebagaimana yang mereka jelaskan tentang makna la ilaha illallah di dalam kitab-kitab mereka, maka kenyataannya yang mereka harus terima pemahamannya orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang jahiliyah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka khairan min fahmi haula'il mutakallimin al-muntasibina lil Islam. Lebih baik, lebih sempurna pemahamannya tentang la ilaha illallah dibandingkan pemahamannya ahlul kalam yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Mereka menisbatkan dirinya kepada Islam. Orang-orang kafir Quraisy, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka, mereka tidak menisbatkan dirinya kepada Islam. Tapi pemahamannya tentang tauhid lebih baik dibandingkan pemahamannya orang-orang ahlul kalam. Orang-orang ahlul kalam. Fattauhidul ladzi ja'at bihi ar-rusul fi qawlihi ta'ala ma lakum min ilahin ghairuh. Maka tauhid yang dengannya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala diutus, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada sembahan bagimu melainkan Allah Subhanahu wa taala, melainkan Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ay min ilahin haqiqiyyin yastahiqqu an yu'bada wa huwa Allah. Dari ilah, sembahan yang hakiki, yang satu-satunya berhak untuk kita sembah. Tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, wa huwa Allah, yaitu Allah tabaraka wa taala. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian sembahan yang berhak untuk kalian sembah selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kekeliruannya juga ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka memaknai ilahun menjadi alihun. Wazannya ilah adalah fi'al. Wazannya, kata timbangannya, alih adalah fa'il. Jarang sekali
kita temukan di dalam bahasa Arab al-fi'al bimakna al-fa'il. Contoh yang mudah untuk kita pahami bersama. Al-kitab, sama kan wazannya dengan ilah. Kitabun, ilahun, sama wazannya. Kalau kitabun dimaknai dengan maktub, kitab. Maktub, tertulis tulisan di atasnya. Tepat. Tapi kalau kitab diartikan sebagai katib, kitab diartikan sebagai katib. Katib itu yang menulis. Kira-kira tepat atau tidak tepat? Tidak tepat. Dari pemilihan wazannya saja, dari segi bahasa, sudah keliru. Apalagi kalau kita menelusuri maknanya sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Maka yang benar makna dari ilah adalah ma'luh, yang disembah. Dan persamaan katanya ma'luh adalah ma'bud. Oleh karenanya kita menafsirkan, Ahlus Sunnah wal Jamaah menafsirkan la ilaha illallah ay la ma'buda, la ma'luha bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala, wa minal mu'sif, dan di antara kenyataan yang menyedihkan, annahu yujadu katsirun minal kuttabil an, kita temukan banyak dari para penulis, khususnya di zaman kita hari ini, alladzina yaktubuna fi hadhil abwab, di mana mereka banyak menulis tentang tauhid, tetapi tauhid yang paling banyak dibahas adalah berkenaan dengan tauhidur rububiyah. Mereka fokus membahas tentang tauhidur rububiyah. Mereka kurang memperhatikan betapa pentingnya tauhidul uluhiyah. Dan karena tauhidul uluhiyah inilah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Rububiyah atau uluhiyah? Uluhiyah. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Rububiyah atau uluhiyah? Uluhiyah. Uluhiyah secara spesifik. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Uluhiyah atau rububiyah? Uluhiyah secara spesifik. Untuk itu kita diciptakan. Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fasilitas-fasilitas kepada kita agar kita bisa merealisasikan tauhidul uluhiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar. Diturunkan para rasul, diturunkan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang di dalam Al-Quran, memerintahkan untuk kita hanya menyembah kepada Allah, tidak boleh menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kenyataan yang menyedihkan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, bahwa kebanyakan para penulis sekarang yang menulis tentang konsep tauhid lebih fokus menulis tentang rububiyah dibandingkan tauhidul uluhiyah. Tajiduhum indama yatakallamun ala tauhid la yuqarriruna akthar min tauhidur rububiyah. Kita akan menemukan kebanyakan mereka ketika mereka berbicara tentang tauhid, la yuqarriruna akthar min tauhidir rububiyah. Mereka tidak fokus membicarakan tentang tauhid kecuali hanya membicarakan tentang tauhidur rububiyah saja. Lianna tauhidar rububiyah wa hadha ghalat wa naqsun 'azim. Dan ini merupakan kekeliruan dan kekurangan yang sangat besar.
keliru, kurang. Bukan berarti salah ketika ada yang menjelaskan tentang tauhidur rububiyah. Karena memang sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, tauhid uluhiyah itu harus ditopang dengan kuatnya tauhidur rububiyah. Tapi kalau hanya sebatas menjelaskan tentang tauhidur rububiyah, kemudian meninggalkan kenyataan-kenyataan yang terjadi, yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, bagaimana mereka beristighosa kepada selain Allah, bertabarruk, dan kenyataan-kenyataan yang menyelisihi tauhidul uluhiyah, mereka tidak memfokuskan pembicaraan tentang permasalahan-permasalahan tersebut. Inilah yang dimaksud oleh Asy-Syaikh naqsun azim, kekurangan yang sangat besar. Kekurangan yang sangat besar. Wa yajibu an naghrisa fi qulubil muslimin tauhidal uluhiyah akthar min tauhidir rububiyah. Padahal kewajiban bagi kita sebenarnya an naghrisa, menanamkan fi qulubil muslimin, pada hati-hatinya orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, tauhidul uluhiyah, tentang tauhidul uluhiyah. Bagaimana makna tauhidul uluhiyah? Ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Semata-mata kita laksanakan, semata-mata kita mengerjakan ibadah, mendirikan ibadah tersebut hanya mengharapkan wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga masyarakat paham kalau mereka mengakui bahwa istighotsah itu merupakan ibadah, maka istighotsah itu tidak boleh ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka meyakini bahwasanya menyembelih adzabhu adalah merupakan ibadah, maka tidak boleh menyembelih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kenyataan ini yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, yang merupakan kewajiban kita yang paling utama untuk menjelaskan kepada mereka. An nagrisa fi qulubil muslimin tauhid al-uluhiyah akthar min tauhid rububiyah. Lebih besar porsinya tauhidul uluhiyah untuk kita pahamkan kepada saudara-saudara kita dibandingkan tauhidur rububiyah. Kenapa jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Lianna tauhidur rububiyah lan yunkirhu ahadun inkaran haqiqiyan. Sebagaimana kita jelaskan di awal-awal kitab, di muqaddimah. Karena pada dasarnya tauhidur rububiyah tidak ada satupun yang mengingkarinya secara hakiki. Secara hakiki. Hatta Fir'aun yang mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Di dalam hatinya mengakui rububiyahnya, Rabbnya Nabi Musa alaihi salam. Hanya lisannya yang mengucapkan seperti itu. Tapi di dalam hatinya meyakini bahwa Rabbnya lah Musa yang sebenar-benarnya Rabb. Itu keyakinan terhadap rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada secara hakiki yang mengingkari rububiyahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Fakaununa la nuqarriru illa hadha al-amr al-fitri al-ma'luma bil-aql wa naskutu 'anil amri alladhi yaghlibu fihi al-hawa huwa naqsun 'azim. Maka beliau menegaskan, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la nukarriru illa hadzal amr. Kita menegaskan sesuatu yang sudah diketahui secara fitrah dan akal kita menerima perkara tersebut. Kemudian wa naskutu, kita diam, kita tinggalkan, anil amri alladhi yaghlibu fihi al-hawa, pada perkara yang banyak sekali hawa nafsu kita ikut campur di dalamnya. Perkara tentang tauhidul uluhiyah. Wa hadha huwa naqsun azim. Inilah yang dimaksud dengan
kekurangan yang sangat besar. Kita banyak membicarakan tentang perkara yang tidak ada satupun dari manusia mengingkari perkara tersebut secara fitrahnya, secara akal sehatnya. Tidak ada yang mengingkari rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk tentang perkara tersebut, padahal perkara yang lebih utama daripada perkara tersebut kita diam, kita meninggalkannya. Kita tidak menjelaskannya kepada saudara-saudara kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang beliau rahimahullahu taala tekankan sebagai kekurangan yang besar. Kekurangan yang besar. Huwa naqsun 'azim. Fa ibadatu ghairillah hiya allati yusaytiru fiha hawa al-insani 'ala nafsihi hatta yasrifahu an ibadatillahi wahdahu. Maka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang dilakukan kemudian ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, inilah yang banyak menguasai hawa nafsu manusia atas dirinya, sehingga kita temukan kenyataan yang kita temukan, yasrifahu an ibadatillahi wahda. Banyak saudara-saudara kita dipalingkan dari beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Salah fokusnya. Tidak salah apa yang dijelaskan, tetapi kurang porsinya menjelaskan pentingnya merealisasikan tauhidul uluhiyah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini lebih besar dibandingkan menjelaskan tentang perkara yang secara fitrah, secara akal sehat kita semua tidak ada yang tidak meyakininya. Maka kita temukan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faya'budul awliya'a wa ya'budu hawa. Betapa banyak sekarang saudara-saudara kita, kenyataan yang sangat menyedihkan. Banyak menyembah hamba-hamba Allah yang mereka berikan gelar kepada hamba-hamba Allah tersebut sebagai wali. Baik mereka masih hidup ataupun mereka sudah meninggal. Datang berziarah ke makam-makam para wali, bertabarruk, bertawassul kepada mereka. Bentuk tabarruk dan tawassul yang mereka lakukan imma syirkun asgar atau imma syirkun akbar. Tidak lepas dari kedua hal tersebut. Bisa jadi syirik kecil, wal-iyadhu billah. Apalagi kalau itu merupakan kesyirikan besar. Dan insya Allah nanti kita akan jelaskan tentang mana yang termasuk ketika berziarah, mana yang termasuk syirik besar, mana yang termasuk syirik kecil. Bahkan di antara saudara-saudara kita, wa ya'budu hawa, dia menyembah hawa nafsunya sendiri. Apa yang dimaksud dengan menyembah hawa nafsunya sendiri? Hatta ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alladhi hammuhu ad-dirham wad-dinar wa nahwuhuma 'abidan. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang yang urusannya dan pikirannya hanya tertuju pada dirham, pada dinar, pada harta, sebagai penyembah dunia. Sebagai penyembah dunia. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perhatikanlah wahai Muhammad, man ittakhadha ilahahu hawa. Ada di antara manusia yang menjadikan
hawa nafsunya sebagai sembahan-sembahan. Menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahan-sembahan. Siapa yang dimaksud di sini? Adalah hamba-hamba Allah yang urusannya, pikirannya hanya disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Dia meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan haknya Allah Subhanahu wa taala untuk dia tunaikan. Sibuk dengan perkara dunia. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala singgung sebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka perhatikanlah Muhammad, ada di antara manusia yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai sembahan-sembahan mereka. Bahkan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fal ma'asi min haitsul ma'na al-'am aw al-jins al-'am yumkinu an na'tabiraha min asy-syirk. Bahkan maksiat ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, min haitsul ma'na al-'am, dari segi maknanya secara umum, awil jinsil 'am, dari segi jenisnya secara umum, yumkinu an na'tabiraha min asy-syirk, bisa dikategorikan sebagai kesyirikan. Maksiat yang dilakukan oleh manusia bisa saja itu dikategorikan sebagai kesyirikan. Kenapa ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Haqqullahi ayyu'bada wa la yu'sa. Haknya Allah Subhanahu wa taala adalah kita beribadah kepadanya dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengingkari di antara hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka makna secara umum, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa saja dikategorikan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya secara umum. Adapun maknanya secara khusus, wa ammal ma'na al-akhas, makna secara khusus, fatanqasimu ila anwa', maka dibagi menjadi beberapa jenis. Ada 4 yang disebutkan di sini. Syirkun akbar atau syirkin akbar. Kemudian yang kedua, syirkin asghar. Yang ketiga, maksiatin kabirah atau al-kabair. Kemudian yang keempat, maksiatin saghirah atau as-saghair. Mungkin sedikit perlu kita jelaskan satu persatu dari makna yang lebih khusus yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala dari poin 1 sampai poin 4. Pertama, syirkun akbar, syirik besar. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna dari syirik besar adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasa'isillah. Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah tabaraka wa taala pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Wa khasa'isullahi salasa. Kekhususannya Allah dibagi menjadi 3, pembagian tauhid. Ar-rububiyah wal uluhiyah wal asma was sifat. Ini yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Maka taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasa'isillah, menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala,
ini makna dari asyirkul akbar, syirik besar. Merupakan kekhususannya Allah ar-rububiyah. Ar-rububiyah sebagaimana yang kita jelaskan yaduru ala thalatha. Al-khalqu wal mulku wat tadbir. Penciptaan, kepemilikan, pengaturan. Ada yang meyakini ada yang menciptakan selain Allah, syirik besar terhadap rububiyahnya Allah. Ada yang meyakini bahwa ada yang memiliki alam semesta ini atau sebagian dari alam semesta ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala, syirik terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, syirik besar. Ada yang meyakini bahwa alam semesta ini ada yang mengatur, ada yang menguasai selain daripada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebagian dari alam semesta ini syirik terhadap rububiyahnya Allah, syirik besar. Asyirku fil ibadah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga merupakan syirik terhadap uluhiyahnya Allah dan merupakan syirik besar. Menyamakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama secara hakikat dengan makhluk merupakan juga kesyirikan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga merupakan syirik besar. Yang kedua, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syirkun asghar. Syirik kecil. Syirik kecil. Kapan kesyirikan itu dikategorikan sebagai syirik kecil? Asyirkul asghar lahu thalathatu dawabit. Ada 3 ciri-ciri utamanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullahu ta'ala. Hafizahullahu ta'ala. Ada 3 dawabitnya. Sudah masuk waktu. Sudah. Nah, silakan azan terlebih dahulu baru kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Bismillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang pertama tadi ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syirkun akbar, syirkun akbar. Kemudian yang kedua adalah syirkun asghar, dan ciri-cirinya, dawabitnya ada 3. Ada 3. Yang pertama adalah kullu ma summiya fil Qur'ani was sunnati syirkan wa dallatil adilla ala annahu la yukhraju minal millah. Semua yang disebut di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kesyirikan. Sebagai kesyirikan. Wa dallatil adilla ala annahu la yukhraju minal millah. Tetapi dalil-dalil menunjukkan bahwa perkara tersebut tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, dalil-dalil menunjukkan bahwasanya pelaku kesyirikan tersebut tidak keluar dari Islam. Contohnya al-halafu bi ghairillah. Bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man halafa bi ghairillahi faqad kafar. Di riwayat yang lain, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir. Di riwayat yang lain, maka dia telah melakukan kesyirikan. Wa dallatil adillah ala annahu la yukhraju minal millah. Tapi dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwasanya orang yang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Naam. Hadza huwa ad-dhabitul awwal. Yang pertama. Yang kedua adalah ma yakunu dhari'atan aw wasilatan
ila syirkil akbar. Dosa yang merupakan wasilah untuk sampai kepada syirik besar. Wasilah, sarana yang bisa menyebabkan seseorang terjerumus melakukan syirik besar. Melakukan syirik besar. Contohnya yang disebutkan oleh para ulama kita, di antara contohnya adalah az-zabhu lillah fi makanin yudhbahu li ghairillah. Menyembeli karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi disembeli di tempat di mana orang-orang terbiasa menyembeli selain Allah, di tempat tersebut. Hadza dzari'atan ila asyirkil akbar. Wasilah, sarana yang bisa menyampaikannya kepada syirik besar. Karena orang lain melihatnya. Sebagaimana orang lain, kaum muslimin memahami di tempat tersebut adalah tempatnya sembelihan-sembelihan yang disembeli selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada orang muslim yang menyembeli karena Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Tapi siapa yang mampu melihat niat kita? Tidak ada. Tidak ada yang mampu melihat niat kita dari manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang yang berniat tersebut. Kenapa disebut sebagai wasilah, zari'ah? Dikhawatirkan orang lain akan mengikuti apa yang dia lakukan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ciri-cirinya ad-dhabitus tsalits min dhawabit asy-syirkil asghar ittikhadhu syai'in sababan ala annahu sababun wa lam yadullu ad-dalil ala annahu sababun min asbabil ma'nawiyyah awil hissiyah. Secara singkatnya, menjadikan sesuatu sebagai sebab. Menjadikan sesuatu sebagai sebab yang tidak ditetapkan sebagai sebab baik secara syar'i ataupun secara qadari. Baik secara syar'i ataupun secara qadari. Menjadikan sesuatu sebagai sebab. Tapi tidak ditetapkan oleh agama kita bahwa itu merupakan sebab. Baik itu sebab syar'i ataupun sebab qadari. Contohnya misalnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara saudara-saudara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka. Menjadikan ittikhadut tamaim. Menggunakan jimat. Menggunakan jimat. Apa tujuannya menggunakan jimat? Biasanya yang banyak tersebar di masyarakat. Melariskan dagangan atau agar dagangannya tidak terkena bahaya. Ini menjadikan jimat sebagai sebab. Menjadikan jimat sebagai sebab. Boleh atau tidak? Kita teliti dulu melalui definisinya. Kalau agama kita secara syar'i ataupun secara qadari, secara ilmiah, menetapkan bahwa menggunakan jimat itu dibolehkan sebagai sebab untuk mendapatkan keuntungan, maka dibolehkan. Apakah ada dalilnya? Ada dalilnya secara syar'i bahwa jimat itu diperbolehkan untuk kita gunakan? Tidak ada. Satu. Secara ilmiah. Ada yang bisa menjelaskan bahwa jimat itu secara ilmiah, jimat itu bisa kita jadikan sebagai penglaris dagangan. Ada yang bisa menjelaskannya secara ilmiah?
bagaimana sehingga jimat itu bisa kemudian dijadikan sebagai alat untuk melariskan dagangan kita? Tidak ada penjelasannya secara ilmiah yang bisa diterima oleh akal sehat kita. Kecuali berusaha ilmiahkan. Ya, beda ilmiah dengan ilmiahkan. Maka ketika ada di antara hamba-hambanya Allah yang mengaku beriman menggunakan jimat, maka ini merupakan kesyirikan. Syirik besar atau syirik kecil? Bisa besar, bisa kecil. Kalau keyakinannya langsung kepada jimat tersebut yang bisa memberikan manfaat kepadanya, bisa menolak mudarat darinya, maka ini syirik besar. Tapi kalau keyakinannya tetap sama Allah, tapi jimat itu hanya sekedar sebab saja, maka ini syirik kecil. Syirik kecil. Dan dua-duanya dosa besar. Jangan mentang-mentang ada besar, ada kecil, yang kecil tidak masalah. Salah. Bahkan di antara para salaf mengatakan asyirkul asghar min akbaril kabair. Syirik kecil di antara dosa-dosa besar yang paling besar. Ya. Naam. Contoh yang lain. Biasanya kalau kita sakit demam, obat apa yang biasa kita konsumsi? Obat apa yang biasa kita konsumsi? Paracetamol, Bodrex, ya. Artinya kita menjadikannya sebagai sebab untuk mendapatkan kesehatan, kesembuhan. Ada dalilnya kalau Bodrex secara syar'i boleh kita gunakan kalau kita lagi demam? Tidak ada. Jadi boleh atau tidak boleh mengkonsumsi Bodrex? Secara tadi disebutkan syar'iyan atau qadariyan. Qadariyan ilmiah. Ada penjelasannya secara ilmiah bahwa Bodrex itu bisa kita jadikan sebagai sebab untuk mendapatkan kesembuhan. Ada. Tanya kepada dokter. Ada penjelasannya secara ilmiah. Jadi, boleh kita konsumsi Bodrex kalau demam atau tidak boleh? Boleh kita jadikan sebagai sebab. Tapi berbicara tentang sebab, ahkamus sabab, ada hukumnya juga. Sehingga kita tidak tergelincir dalam kesyirikan. Yang pertama, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakalnya tetap hanya kepada Allah. Tawakalnya hanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bertawakal kepada sebab meskipun sebab itu diizinkan. Nah, meskipun sebab itu diizinkan. Kita mengambil sebab itu semata-mata karena Allah mengizinkan. Bukan karena sebab itu merupakan sumber dari apa yang kita inginkan. Kalau obat, sumber kesehatan. Ya. Jadi, tetap yang paling utama ketika mengambil sebab-sebab tersebut, tidak boleh bertawakal kepada sebab-sebab tersebut. Karena terkadang kenyataan di kehidupan kita sehari-hari, biasanya ada orang cocoknya dengan hanya obat tertentu. Betapa banyak jenis paracetamol, betul? Banyak jenisnya paracetamol. Tapi misalnya untuk anak pribadi, anak lebih cocok dengan satu jenis dari sekian banyak jenis paracetamol tersebut. Tapi orang lain berbeda, yang lain lagi berbeda. Ini bahaya. Kalau kemudian akhirnya kita meyakini bahwa jenis itulah yang memberikan kesehatan kepada kita, tetap harus dikontrol. Yang memberikan kesehatan kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Tidak semua orang yang demam minum Bodrex sembuh. Ada yang minum Bodrex langsung meninggal. Ada yang minum Bodrex langsung meninggal. Disitulah kuasanya
kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian kita bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak semua yang mengambil sebab, meskipun sebab itu diizinkan, bahkan sebab itu diizinkan secara syar'i. Pengobatan menggunakan madu. Ada dalilnya atau tidak ada dalilnya? Ada dalilnya di dalam Al-Quran. Fihi syifa'un linnas. Tapi apakah setiap orang yang sakit mengkonsumsi madu, semua hasilnya adalah sehat? Tidak semuanya. Tidak semuanya. Semata-mata kita mengambil sebab tersebut karena Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan. Yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadikannya sebagai sebab, maka inilah yang termasuk kategori kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi 3 dhawabitu asyirkil asghar. Naam. Kemudian yang ketiga, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'siyatin kabiratin atau al-kabair. Maksiat besar atau dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Apa yang dimaksud dengan dosa-dosa besar? Kullu dhanbin muqtarinin biwa'idin syadid aw bi'adzabin aw ghadabin aw la'natin aw dukhuli nari jahannam. Setiap dosa yang disertai wa'idin syadid, ancaman yang besar, au bi'adzab, dosa yang disebutkan azabnya, au ghadab, Allah murka terhadap orang yang melakukan maksiat tersebut, dosa tersebut. Au la'nah, Allah melaknat orang yang melakukan dosa tersebut. Au dukhuli nari jahannam, masuk dalam neraka, diancam, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahannam. Ya. Kalau kita dapatkan dosa-dosa yang disebutkan melalui Al-Quran, melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dosa itu diancam dengan ancaman yang besar, diancam dengan azab, diancam dengan murka, diancam dengan laknat, pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, maka inilah dosa-dosa besar. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Artinya melaknat kedua orang tua termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Yang keempat, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyebutkan satu saja contohnya, mimbabit taudih, untuk lebih menjelaskan, ma'siyatin saghirah atau as-saghair. Dosa-dosa kecil. Apa yang dimaksud dengan dosa-dosa kecil? Kullu dzambin 'adal kabair. Setiap dosa selain dari dosa-dosa besar. Selain dari dosa-dosa besar. Atau sebagian ulama juga mendefinisikannya madunal haddain, haddud dunya wal akhirah. Yang tidak ada ancamannya. Dosa, tapi tidak ada ancamannya. Baik ancaman di dunia ataupun ancaman di akhirat. Nah, setiap kita menemukan dosa-dosa yang itu sabit di dalam agama kita yang mulia, merupakan dosa, merupakan kekeliruan,
merupakan kesalahan, merupakan zallah, ketergelinciran. Namun tidak ada hadnya. Baik itu di dunia ataupun di akhirat, maka itu termasuk dari dosa-dosa kecil. Namun terkadang yang perlu kita perhatikan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama kita kemudian berupaya untuk mengkategorikan mana yang merupakan syirik besar, mana syirik kecil, mana dosa-dosa besar, mana dosa-dosa kecil. Ini agar kita menghindari semuanya. Jangan kemudian kita salah paham. Sebagaimana kebanyakan kita salah paham. Bahwa ketika itu yang kecil, maka itu tidak masalah. Tidak. Bukan itu yang diinginkan oleh para ulama kita. Tetapi sehingga kita memahami mana yang lebih bahaya dari yang berbahaya. Mana yang lebih berbahaya, mana yang lebih utama, yang paling utama untuk kita tinggalkan dibandingkan larangan-larangan yang lainnya, yang dimana kita juga diperintahkan untuk meninggalkan larangan-larangan tersebut. Jadi bukan kemudian kita mengetahui mana yang syirik besar, mana yang syirik kecil, artinya syirik kecil tidak masalah. Bukan seperti itu. Mana yang dosa besar, mana yang dosa kecil, tidak masalah sesekali melakukan dosa kecil, tidak seperti itu. Bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan oleh para ulama kita adalah min babit taudih. Lihatlah bagaimana para salaf di dalam beragama. Mereka tidak membeda-bedakan mana wajib, mana sunnah atau mustahab. Mana haram, mana makruh, tidak. Mana perintah, mana larangan. Hanya itu saja. Mana perintah dikerjakan, mana larangan ditinggalkan. Tapi sekarang inilah yang membuat kita jauh sekali bedanya dengan as-salaf. As-salaf yata'allamu sunnah lil amali bis sunnah. Para salaf mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang hukumnya sunnah, untuk mereka amalkan, Tetapi orang-orang saat ini yata'allamu sunnah liyatrukas sunnah. Kebanyakan kita hari ini mempelajari perkara-perkara yang hukumnya mustahab, yang hukumnya sunnah, untuk kita tinggalkan. Kan sunnah, bukan kewajiban. Itu kenyataan yang kita hadapi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya tujuannya, kalaupun misalnya dalam satu kondisi, hanya satu yang bisa kita pilih antara yang sunnah dan yang wajib, maka pada saat itulah kita memilih yang wajib. Tapi kalau waktunya muwassa, waktunya luang untuk mengerjakan yang wajib, untuk mengerjakan yang sunnah, maka tidak ada pilihan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melaksanakan baik itu yang hukumnya wajib ataupun yang hukumnya sunnah. Begitupun yang makruh dengan yang haram. Sama-sama makruh dan haram itu manaha anhu syari'. Sama-sama. Sebagaimana yang sunnah dengan yang wajib, ma amara bihi syari'. Semua diperintahkan oleh syariat. Kalau yang makruh dan yang haram, manaha anhu syari'. Dua-duanya adalah perkara yang dilarang oleh syariat. Sama. Yang membedakan hanya bagian yang kedua. Kalau yang haram ala wajhil ilzam, tidak boleh sama sekali. Kalau yang makruh la ala wajhil ilzam, tapi sama-sama manaha anhu syari'. Sama-sama dilarang oleh syariat. Mungkin ketika kita berada dalam satu kondisi, satu waktu, kita terpaksa dihadapkan oleh dua pilihan, satu perkara yang haram, satu perkara yang makruh, barulah di saat itu kita memilih untuk irtikabu akhaffid dararain, melakukan yang paling sedikit mudaratnya, yaitu perkara yang makruh. Perkara yang makruh.
Bahkan ketika bertemu dua perkara yang haram, tapi tidak ada jalan yang ketiga, tidak ada jalan keluar, maka irtikabu akhaffid dararain. Ya. Kita mengambil yang paling sedikit mudarat, yang paling sedikit mudaratnya. Jadi pembagian yang seperti ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita salah di dalam memahaminya. Ini klasifikasi untuk kita membedakan antara al-ahammu fal-aham, yang mana yang paling penting dari yang penting. Bukan yang mana yang paling penting dari yang tidak penting. Semua penting. Sunnah penting, apalagi wajib untuk dilakukan, untuk dikerjakan. Makruh juga penting, apalagi yang haram untuk ditinggalkan. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya, memberikan hidayahnya kepada kita semua untuk belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita semua. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.